Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naira Karnisa, absen 26. Saya Zaira Zulfazara, absen 36. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga menyampaikan mengenai budaya maritim di Nusantara, peran dan pengaruhnya terhadap pelayaran dan kerajaan-kerajaan maritim. Pembahasan A. Apa yang dimaksud dengan budaya maritim di Nusantara? B. Apa saja keterampilan yang telah dimiliki masyarakat praksara yang berhubungan dengan pelayaran sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha? C. Faktor apa saja yang menjadi pendorong lahirnya kerajaan yang memiliki kekuasaan politik dan menguasai laut? D. Faktor apa saja yang menjadikan Selat Malaka menjadi jalur perdagangan internasional yang utama bagi kerajaan-kerajaan Nusantara? Jawaban A. Budaya maritim di Nusantara adalah kumpulan nilai, norma, pengetahuan, dan ide yang berkaitan dengan laut. Budaya ini telah dipraktikkan oleh masyarakat Nusantara sejak zaman prasejarah. Budaya maritim di Nusantara merupakan salah satu warisan penting yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Masyarakat praksara telah memiliki keterampilan pelayaran yang cukup maju sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha. Mereka menguasai teknik pembuatan perahu dari kayu serta memahami cara mengarungi laut dan memanfaatkan angin dan arus laut. Selain itu, mereka memiliki kemampuan navigasi berdasarkan posisi bintang laut dan tanda alam, seperti arah angin, bentuk ombak. Keahlian ini memungkinkan mereka melakukan perjalanan antar pulau untuk berdagang, mencari sumber daya, serta berinteraksi dengan komunitas lain di wilayah Nusantara. C. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan politik dan menguasai laut. Pertama adalah letak geografi yang strategis. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Cina. Hal ini memungkinkan kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit mengontrol jalur perdagangan maritim serta kekuatan politik. Kedua, potensi dalam ekonomi maritim. Wilayah yang memiliki sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, terumbu karang, dan lain-lain dapat mendorong ekonomi maritimnya. Keuntungan dan pajak dan upeti dapat memperkuat kekuasaan politik kerajaan. Yang ketiga, ada armada laut. Armada laut yang kuat dapat melindungi kapal dagang dan mempertahankan wilayah serta memperluasnya. Keempat, ada keberadaan pelabuhan dan pola dagang. Pelabuhan besar seperti Palembang, Sriwijaya, Surakarta, Pajajaran, dan Malaka, Kesultanan Malaka menjadi pusat ekonomi dan politik yang mendukung pertumbuhan kerajaan yang berorientar maritim. Yang terakhir, karena faktor sosial dan tradisi. Masyarakat yang memiliki tradisi maritim yang kuat seperti keterampilan pelayaran dan perdagangan cenderung lebih siap untuk mengembangkan kerajaan maritim. D. Selat Malaka menjadi jalur perdagangan internasional bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Pertama, karena letak geografis. Selat Malaka merupakan jalur laut terpendek 49 menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Kedua, kondisi alam. Angin muson dan arus laut yang stabil memungkinkan kapal berlayar dengan lebih cepat dan aman. Ketiga, ada karena pelabuhan penting. Pelabuhan di sepanjang Selat Malaka menjadi tempat berkumpul komunitas perdagangan. Yang terakhir, karena ada banyaknya negara yang melintasinya. Berikut adalah peta pelayaran Hindu Buddha yang sudah kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu pulau beserta pelabuhan atau kerajaan di mana kapal-kapal pelayaran Hindu Buddha berhenti. Yang pertama ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, yang pertama ada Kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri ini terletak di pesisir utara Sumatera, memainkan peran penting dalam perdagangan Selat Malaka dan penyebaran Hindu Buddha. Keberadaannya tercatat dalam catatan Cheng Ho dan Marco Polo. Seiring waktu, Lamuri menjadi pusat awal penyebaran Islam di Aceh. Yang kedua ada Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus di Sumatera Utara adalah pusat perdagangan tertua yang terkenal dengan kapur barus dan kemenyan. Lokasinya strategis, menarik pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Sebelum Islam, Barus dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dan menjadi tempat pertukaran barang, budaya, dan agama. Yang ketiga, Kerajaan Panai. Kerajaan Panai ini terletak di Sumatera Utara yang disebut dalam prasasti Tanjore pada 1030 Masehi. Merupakan pusat perdagangan penting sebelum kedatangan Islam. Terletak di pesisir timur, Panai menghubungkan Nusantara dengan India dan juga Tiongkok.
dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, dan akhirnya ditaklukkan oleh Kolamanda. Yang keempat, ada Pelabuhan Muara Sabak. Pelabuhan Muara Sabak di Jambi adalah jalur perdagangan strategis sejak masa kuno, menghubungkan India, Tiongkok, dan Nusantara. Sebagai pintu masuk pengaruh Hindu-Buddha, pelabuhan ini juga pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil hutan, dan kini berkembang menjadi pelabuhan modern. Yang kelima, ada Pelabuhan Palembang. Pelabuhan Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Dia berperan penting dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Terletak di Sungai Musi, kota ini menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan India dan juga Tiongkok, serta pusat pembelajaran Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada peninggalan seperti candi dan juga arka. Yang kedua, ada Pulau Jawa. Yang pertama, di Pulau Jawa terdapat Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah ada sejak abad ke-5 berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Sebagai bagian dari Kerajaan Tarumanegara dan Sunda, pelabuhan ini menghubungkan Jawa Barat dengan India dan juga Tiongkok, dan menjadi tempat pertukaran budaya serta agama. Jejak pengaruh Hindu-Buddha tetap terlihat meskipun pelabuhan ini terus berkembang hingga masa kolonial. Yang kedua, ada Pelabuhan Semarang. Pelabuhan Semarang yang sudah ada sejak Kerajaan Mataram kuno berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Terletak di pesisir utara Jawa, pelabuhan ini menjadi titik strategis dalam jalur rempah dan perdagangan Laut Jawa, serta pusat perdagangan hingga masa kolonial. Yang ketiga, ada Pelabuhan Jepara. Pelabuhan Jepara yang awalnya bagian dari Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 hingga abad ke-10 berperan dalam perdagangan dan penyebaran Hindu-Buddha. Sebagai pelabuhan yang ramai, Jepara menjadi titik persinggahan pedagang dari India, Arab, Tiongkok, dan Kamboja. Jepara mencapai kejayaan pada abad ke-17 sebagai pelabuhan dagang dan armada laut Kesultanan Demak, sebelum menurun akibat pembukaan Pelabuhan Semarang oleh Belanda. Yang keempat, ada Pelabuhan Gresik. Pelabuhan Gresik yang telah menjadi pusat perdagangan sejak sebelum Majapahit menghubungkan wilayah barat dan timur Nusantara. Pelabuhan ini menerima pengaruh Hindu-Buddha dari pedagang India dan juga Tiongkok, serta menjadi pusat ekonomi dan administrasi Majapahit. Gresik terus berkembang hingga masa Islam dan kolonial, dan menjadi salah satu pusat maritim di Jawa. Selanjutnya, pelabuhan di Kalimantan. Pertama ada Tanjung Pura. Tanjung Pura di Kalimantan Barat berperan penting sebagai pusat kerajaan Tanjung Pura sejak abad ke-7 hingga 15, yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Terletak di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Pelabuhan ini menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari India, Tiongkok, dan wilayah lainnya. Melalui interaksi perdagangan, pengaruh Hindu-Buddha menyebar ke wilayah ini, tercermin dalam berbagai peninggalan sejarah seperti arka dan situs arkeologi. Yang kedua ada Pelabuhan Banjarmasin. Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkembang sebagai pusat perdagangan sungai karena lokasinya di pertemuan Sungai Barito dan Martapura yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Terhubung dengan jaringan perdagangan Nusantara dan Asia Tenggara. Pelabuhan ini menjadi jalur masuk pengaruh Hindu-Buddha meskipun tidak sekuat di daerah lain. Teori Waisya menyebutkan bahwa agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India melalui perdagangan maritim. 3. Pelabuhan Muara Kaman. Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara merupakan pusat kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Nusantara pada abad ke-4 Masehi. Prasasti Yupa menjadi bukti pengaruh Hindu yang kuat di wilayah ini, menunjukkan adanya sistem pemerintahan, agama, dan sosial yang berkembang sebagai titik penting dalam jalur perdagangan. Sungai Mahakam, Muara Kaman menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir, menarik pedagang dari India, Tiongkok, dan Nusantara. Posisi geostrategisnya menjadikan pusat distribusi emas, minyak,
dan kayu gaharu yang disebut dalam prasasti. D. Keempat, Sulawesi. Pelabuhan Makassar di Luwu dan Goa. Pelabuhan Makassar yang terletak di wilayah kerajaan Gorontalo memiliki peran penting dalam perdagangan Nusantara, terutama pada abad ke-16 dan 17 sebagai pusat distribusi rempah-rempah. Meskipun lebih dikenal pada masa kerajaan Islam, Makassar sebelumnya juga terhubung dengan jalur perdagangan Hindu-Buddha berkat lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan transit antar Maluku dan wilayah barat Nusantara. Sebagai pusat perdagangan, Makassar menjadi tempat pertukaran budaya dan agama termasuk dari Jawa dan wilayah lain. Kedua, Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah memiliki sejarah panjang sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan Nusantara. Meskipun pengaruh Hindu-Buddha di sana tidak sekuat di pusat kerajaan lain, sebagai titik singgah kapal di Laut Banda dan Laut Maluku, Banggai menjadi tempat interaksi budaya dan perdagangan, termasuk dengan perdagangan dari Jawa dan wilayah lain. Sejarahnya mencakup pengaruh Hindu-Buddha sebelum kemudian berkembang sebagai kerajaan Islam dengan pengaruh dari kerajaan Ternate. 3. Pelabuhan Ternate dan Tidore. Pelabuhan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah Nusantara, terutama sebagai penghasil utama cengkih dan pala yang menarik perdagangan dari berbagai wilayah, termasuk yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, terletak di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan timur dan barat Nusantara. Kedua pelabuhan ini menjadi pusat interaksi budaya dan ekonomi dengan perdagangan dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina membawa serta barang dagangan seperti beras, kain tenun, perak, dan daging. Yang kelima ada Papua, yaitu Pelabuhan Fak-Fak. Pelabuhan Fak-Fak di Papua Barat memiliki peran strategis dalam jalur pelayaran timur Indonesia, meskipun catatan sejarah tentang pengaruh Hindu-Buddha di wilayah ini terbatas. Sebagai penghubung penting di Laut Selam, pelabuhan ini mendukung perdagangan dan distribusi barang melalui tol laut, serta aktivitas pelayaran Nusantara, perintis, dan rakyat. Meskipun bukti langsung pengaruh budaya Hindu-Buddha minim, interaksi dengan pedagang Nusantara memungkinkan pertukaran budaya. Saat ini, Pelabuhan Fak-Fak terus berkembang untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian dengan pengembangan infrastruktur guna mendukung aktivitas perdagangan dan bongkar muat barang. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Budaya maritim di Nusantara telah berkembang sejak masa prasejarah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara sudah memiliki keterampilan pelayaran yang cukup maju, seperti pembuatan perahu, navigasi berdasarkan bintang dan tanda alam, serta pemahaman terhadap pola cuaca dan juga arus laut. Kemampuan ini memungkinkan mereka melakukan perjalanan antar pulau untuk berdagang, mencari sumber daya, dan berinteraksi dengan komunitas lain. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perubahan dalam sistem perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Fak-Fak, Lamuri, dan juga Panai menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai wilayah di Asia. Jalur pelayaran ini tidak hanya mempermudah pertukaran barang, tetapi juga penyebaran budaya serta agama yang memperkaya peradaban di Nusantara. Dengan demikian, budaya maritim telah menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan peradaban di Indonesia. Terima kasih bagi teman-teman dan juga ibu yang telah menikmati video kami. Semoga materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.